Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Yang saya cintai seluruh santri dan alumni pesantren Al-Irsyad, pesantren Man'ana Bogor, dan pesantren Zawiyah Cirebon. Begitu pula yang saya hormati seluruh wali santri dari pesantren Al-Irsyad, Man'ana Bogor, dan Zawiyah Cirebon. Menyambung pembahasan Asma Jal Jalut yang ketiga ini berfungsi untuk membuat hati ikhlas, membuat hati senang, dan membuat hati tenang. Amalan ini juga bisa menjadikan orang yang minder, orang yang kurang percaya diri menjadi sangat percaya diri. Amalan ini bisa mengantarkan kita kepada keberanian yang luar biasa. Namun, jika tidak pandai-pandai mengontrolnya, amalan ini bisa membuat seseorang menjadi besar kepala. Mudah-mudahan tidak sampai pada arah itu. Jika dipergunakan dengan baik dan diikuti aturannya, maka insya Allah akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa amalan ini bisa membuat kita menjadi ikhlas menghadapi apapun, bisa menjadi tenang dalam menghadapi sebesar apapun badai masalah, bisa menjadi senang selalu di dalam hati. Saudara pemirsa yang berbahagia, sebetulnya amalan ini adalah amalan kunci dari surat Al-Ikhlas. Sekali lagi, sebetulnya amalan ini adalah kunci dari surat Al-Ikhlas. Nanti akan saya tuliskan di monitor, di layar, tentang tulisannya saya bacakan. Wa ya Rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wan nisyani haqqan takhallasat. Sekali lagi, wa ya Rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wan nisyani haqqan takhallasat. Itu dibaca setiap usai sholat 4 kali tanpa puasa. Jadi setiap usai sholat dibaca 4 kali. Subuh 4 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 4 kali, dan isya 4 kali. Jika salah satu sholat itu saudara lupa membacanya, maka pada sholat selanjutnya dibaca 8 kali. Tapi artinya yang penting, sampai di sholat isya saudara sudah menyelesaikan 20 kali. Baik saudara, saya ingin sampaikan mengenai khasiat selanjutnya yang jika saudara ingin melakukan secara fokus, khusus, khidmat tentang amalan ini, bahwa jika saudara berpuasa dari mulai hari Jumat selama 1 minggu, berarti terakhirnya hari Kamis, membaca surat Al-Ikhlas 10.000 kali, ya, di setiap 1 kali membaca surat Al-Ikhlas itu, saudara baca doanya, wa ya Rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wan nisyani haqqan takhallasat. Sampai pada hari Kamis terakhir malam Jumat, jika sudah genap 10.000, maka saudara selesaikan membaca selawat 1000 untuk menunggu khadamnya. Disarankan melakukannya di tempat yang gelap, sendiri, dan menggunakan wewangian. Entah itu buhur atau ruangan yang disemprot wangi. Nah, sekali lagi, jadi puasanya dari hari Jumat, mulai subuh dibaca, setiap 1 kali membaca surat Al-Ikhlas, dibaca doanya 1 kali. Itu diulang sampai 10.000 dicicil selama 1 minggu, terakhir hari Kamis. Ya, malamnya, malam Jumat, saudara membaca sholawat 1000 kali untuk menunggu khadam Abdul Ahad
dan Abdus Somad. Khodam Abdul Ahad ini jika saudara pilih, karena nanti dua khodam itu akan minta saudara memilih, pilih Abdul Ahad atau pilih Abdus Somad. Abdul Ahad ini saudara akan mendapatkan kelebihan kasyaf, tapi untuk Abdus Somad saudara akan mendapatkan kelebihan kasab. Kasab itu untuk urusan dunia, insya Allah berlimpah. Sedangkan Abdul Ahad saudara akan diberikan kelebihan untuk urusan kasyaf. Saudara bisa menyembuhkan orang, bisa mengetahui sesuatu laduni lah ya. Saudara bisa memahami tentang uluhiyah, ilahiyah, memahami hal-hal yang gaib, dan ucapannya sabda jadi. Namun untuk urusan dunianya barangkali tidak sebaik jika saudara memilih Abdul Somad. Baik saudara yang berbahagia, namun yang ingin saya sampaikan tidak sejauh itu. Saya hanya ingin mengantarkan kita semua untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kalau boleh saya berikan ilustrasi sedikit begini. Ada monyet naik pohon kelapa. Ya, begitu sampai di atas, ada angin kencang luar biasa. Sehingga pohon kelapa itu bergoyang ke kanan dan ke kiri. Monyet itu berpegangan erat sekali sambil menangis ketakutan. Dia meminta, "Ya Allah, selamatkan aku." Namun ketika angin mulai berkurang, hilang, dan bahkan hanya berhembus saja sepoi-sepoi, monyet itu rupanya mulai ngantuk. Nah, di saat monyet merasa nyaman, merasa ngantuk, pegangan eratnya semakin mengendur dan akhirnya terlepas, monyet jatuh, dia celaka. Kebanyakan manusia pun demikian. Ketika diberi badai yang luar biasa dahsyat dan dia berpegangan kepada Allah, insya Allah dia akan selamat. Semuanya akan baik-baik saja. Namun masalahnya, ketika Allah Ta'ala memberikan kenyamanan dalam hidupnya, banyak manusia yang lupa, lengah, dan tidak lagi berpegangan kepada Allah. Disitulah malapetaka mulai datang dan menghancurkan. Saudara pemirsa yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan, ada kalanya ketika seseorang mendapatkan masalah besar, dia tidak tahu jalan. Akhirnya datang ke dukun, datang kepada kemusyrikan, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Maka saya hantarkan amalan ini agar kiranya jika suatu saat ada masalah datang menghantam kita, Allah tetap berikan ketegaran di hati kita sehingga kita bisa kontrol semuanya dan kita tetap bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Dengan kesabaran itu, dengan ketenangan itu, sungguh Allah pasti akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik lagi buat kita. Oleh karenanya, terakhir saya ingin ingatkan, bacalah amalan ini, wa ya rabbi bil ikhlasi khallis qulubana minasyirki wan nisyani haqqan takhallasat, 4 kali setiap usai sholat fardu. Jika lupa saudara membacanya, maka di sholat selanjutnya saudara baca 8 kali. Yang penting usai isya genap saudara sudah menyelesaikan 20 kali. Sebaiknya saudara sering melafalkan surat Al-Ikhlas untuk menambah kekuatan, keberanian saudara menghadapi apapun, menghadapi siapapun. Ini baik sekali untuk saudara yang barangkali punya penyakit minder, tidak bisa dan tidak berani berurusan dengan orang lain. Ini baik. Dan saya boleh sarankan untuk para pengacara, untuk para aparatur negara, baik jaksa, hakim, dan polisi, amalkanlah ini. Insya Allah kita akan diberikan ketegaran luar biasa, kesabaran, ketenangan dalam menghadapi setiap kasusnya.
Barangkali itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf di tempat yang berbeda karena kebetulan sambil ngawas santri-santri yang sedang menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.